warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas soal yang berkaitan dengan analisis mesh. Pada layar sudah kita dapatkan sebuah rangkaian, di mana pada rangkaian ini hanya terdapat nilai tegangan saja. Nah, ini merupakan ciri khas rangkaian yang dapat kita pecahkan dengan analisis mesh, yaitu hanya terdapat sumber tegangan saja. Hal yang kita lakukan pertama adalah kita harus menentukan arus acuan pada masing-masing loop. Jadi kita lihat rangkaian ini, di mana kita bisa melihat terdapat dua buah loop, yaitu loop 1 I1 dan loop 2 yaitu I2. Selanjutnya kita buat arah arus acuannya. Selanjutnya, tanda positif pada sumber adalah arus keluar. Apabila searah dengan jarum jam, maka bernilai positif. Dan apabila berlawanan dengan arah jarum jam, maka akan bernilai dengan negatif. Sehingga gambarnya kita rubah menjadi seperti berikut ini. Selanjutnya ketentuannya adalah apabila ada tahanan yang berada di tengah atau antara dua arus acuan, maka fokus terletak pada loop acuan. Apabila searah dengan acuan, maka nilai tahanan tersebut akan positif. Dan apabila berlawanan dengan arah arus acuan, maka tahanan tersebut akan bernilai negatif. Selanjutnya, langkah yang kita lakukan adalah membuat persamaan pada masing-masing loop. Nah, di sini kita sudah melihat loop 1 yaitu I1. Caranya untuk memecahkan soal ini adalah kita tutup dulu loop 2 dan kita fokus pada loop 1. Untuk menganalisis mesh, kita menggunakan Kirchhoff Voltage Law, di mana hukum ini berbunyi jumlah tegangan yang mengalir pada sebuah rangkaian tertutup adalah 0. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua buah tahanan yang terdapat pada I1. Selanjutnya, caranya adalah kita jumlahkan seluruh tahanan yang terdapat pada loop 1 ini. Sehingga kita dapatkan persamaan R1 ditambah R3 kita kalikan dengan I1, di mana tadi bunyi hukumnya adalah jumlah tegangan yang mengalir pada satu rangkaian tertutup adalah 0. Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan R3 dikali I2. Nah, ini menyangkut pada syarat pemecahan analisis mesh sebelumnya, yaitu apabila tahanan yang berada di antara dua arus acuan, maka fokus terletak pada loop acuan. Di sini kita menggunakan loop I1 sebagai acuan, sehingga jika kita lihat, maka pada tahanan tersebut, tahanan R3 tersebut, arus dari arus acuan I1 yaitu berlawanan dengan arus dari I2. Sehingga jika berlawanan, maka nilai tahanan ini akan negatif. Sehingga kita buat min R3 dikali I2 sama dengan V1 dikurang V2. Selanjutnya kita masukkan nilainya 5 ditambah 10 dikali I1 dikurang 10 dikali I2 sama dengan 15 dikurang 5. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 15 I1 dikurang 10 I2 sama dengan 5. Selanjutnya kita bisa menyederhanakan persamaan ini dengan membaginya dengan 5. Sehingga kita dapatkan persamaan 1 adalah 3I1 dikurang 2I2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita melihat pada loop 2. Kita perhatikan pada loop 2, arah arusnya acuan pada loop 2 ini adalah I2, yaitu searah dengan jarum jam. Sehingga seperti cara sebelumnya tadi, kita tutup dulu loop I1 sehingga kita fokus pada loop I2. Nah, kita lihat berapa jumlah tahanan yang terdapat pada loop I2 ini. Jika kita lihat
yaitu ada R2, R4, dan R3. Sama seperti sebelumnya, jadi sigma V sama dengan 0, yaitu jumlah tegangan yang terdapat pada suatu rangkaian tertutup merupakan 0. Jadi di sini yaitu kita tambahkan seluruh tahanannya, yaitu R2 ditambah R4 ditambah R3 dikali I2. Ini merupakan tegangan yang terdapat pada R2, R4, dan R3 dikurang dengan R3 dikali I1. Nah, ini kita jelaskan lagi mengapa dia menjadi min R3 dikali I1, karena pada arus kita menggunakan arus acuannya adalah I2, di mana I2 akan berlawanan dengan I1 pada tahanan R3, sehingga kita tulis min R3 dikali I1 sama dengan 10. Selanjutnya kita masukkan nilainya dan kita dapatkan persamaan 20 I2 dikurang 10 I1 sama dengan 10. Nah, persamaan ini masih bisa kita sederhanakan dengan membaginya dengan 10. Dan kita dapatkan persamaannya 2I2 dikurang I1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua buah persamaan. Sama halnya dengan analisis not sebelumnya, kita bisa menggunakan metode substitusi eliminasi ataupun matriks untuk menentukan nilai I1 dan I2-nya. Sekarang kita akan coba dulu metode eliminasi. Kita masukkan nilai persamaannya, yaitu 3I1 dikurang 2I2 sama dengan 1, dan I1 ditambah 2I2 sama dengan 1. Nah, untuk menggunakan metode eliminasi, kita lihat dulu variabel dan variabel mana yang bisa kita hilangkan. Nah, di sini kita lihat koefisien yang sama di sini, yaitu 2 min 2I1 akan hilang jika ditambahkan dengan plus 2I2. Jadi langsung saja kita tambahkan, sehingga kita dapatkan 2I1 sama dengan 2 dan I1 sama dengan 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai I1, kita akan mudah mendapatkan nilai I2. Caranya, kita ambil salah satu persamaan. Dalam hal ini kita ambil persamaan 1, yaitu 3I1 dikurang 2I2 sama dengan 1. Sehingga 3 kita masukkan nilai I1, yaitu 3 dikali 1 dikurang 2 min 2 sama dengan 1. Sehingga 2I2 sama dengan 2. I2 sendiri sama dengan 2 per 2. Jadi kita dapatkan nilainya 1. Jadi nilai I1 adalah 1 dan nilai I2 adalah 2. Nah, begitulah cara memecahkan soal analisis mesh dengan metode eliminasi. Selanjutnya, sama dengan halnya analisis not, analisis mesh juga bisa kita dapatkan nilai I1 I2-nya dengan metode matriks. Sekarang kita akan mencoba memecahkan soal ini, memecahkan persamaan ini dengan metode matriks. Sekarang kita sudah mendapatkan dua buah persamaan. Nah, sekarang langkah pertama untuk menyelesaikannya dengan matriks, kita rubah dulu persamaan ini ke bentuk matriks, di mana kolom pertama matriks akan kita isi dengan I1 dan kolom kedua matriks akan kita isi dengan I2. Selanjutnya sama dengan hasil dari persamaan tadi, yaitu 1 dan 1. Langkah pertama yang kita lakukan untuk mencari nilai variabel dari dua persamaan ini dengan metode matriks adalah kita cari dulu determinan dari matriks ini yang belum dirubah atau determinan dari persamaan aslinya. Sehingga determinan 0 kita masukkan nilai matriksnya sama dengan itu 6 dikurang 2 sama dengan 4.
Selanjutnya setelah kita dapatkan determinan nolnya, kita bisa mencari I1 dengan determinan matriks 1 per determinan matriks 0. Determinan matriks 1 di sini adalah matriks asli dari persamaan sebelumnya, kita rubah kolom pertamanya, kita ganti dengan hasil dari persamaan, sehingga matriksnya menjadi seperti berikut ini. Lalu matriks ini akan kita determinankan dan dibagi dengan determinan 0, sehingga kita cari determinan satunya. 1 dikali 2 itu 2, dikurang min 2 dikali 1, karena kurang-kurang berarti jadi tambah, 2 ditambah 2 berarti 4, 4 per 4 sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai I2, maka kita dapat mencarinya dengan determinan 2 per 0. Determinan 2 di sini adalah matriks dari persamaan asli tadi, kita rubah kolom kedua matriksnya dengan kita ganti dengan hasil dari matriks, sehingga matriksnya menjadi seperti berikut ini. Lalu kita cari determinannya. 3 dikali 1 dikurang dengan 1 dikali min 1, jadi ditambah 1. Karena kurang bertemu dengan kurang menjadi positif, yaitu ditambah 1. 3 ditambah 1 per 4 sama dengan 1. Nah, sama bukan hasilnya dengan metode eliminasi substitusi? Jadi teman-teman tinggal memilih bagaimana memecahkan nilai I1 maupun I2 baik dengan metode eliminasi substitusi maupun dengan metode